Inilah level teratas penyakit kekacauan. Untuk tidak menginjak garis-garis di jalan. Setiap kali, pria ini membawa tas yang besar. Untuk tempat yang tidak bisa lewati. Selain itu, dia juga gangguan obsesif kompulsif simetris. Naikkan kacamata, melihat jam. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu harus benar-benar simetris. Bahkan namanya juga diganti jadi Otto. Tapi ini bukan hal yang paling aneh. Bapak kedua terkena kelainan kutukan. Dia bisa bilang kataan yang buruk kapan saja. Khususnya jika dia stres, kataan dia akan lebih buruk. Jadi bapak ini sudah memilih pekerjaan yang tidak usah hadir. Itulah memelihara burung di rumah. Tapi burung yang dijual olehnya selalu dikembalikan. Karena burung ini hanya berkata buruk saja. Tapi orang yang paling menderita itulah wanita yang terkena kelainan gangguan memeriksa. Setiap kali keluar rumah, dia harus menutup semuanya. Dia pasti sudah mengambil kunci. Tapi masih harus cek lagi. Belum pergi jauh. Lalu terus khawatir belum matikan listrik. Jadi harus kembali rumah untuk cek. Tidak mudah untuk naik bis. Mendengar orang di samping bilang pencuri memasuki rumah dia melalui jendela. Wanita ini memang khawatir. Jika tidak pulang untuk cek, makanya dia tidak bisa tenang sepanjang hari. Dengan begitu sehari dia keluar dari rumah lalu masuk lagi. Jika dibandingkan, masalah dari wanita pirang ini tidak begitu parah. Setiap hari, dia hanya mencuci tangan 1000 kali saja. Tapi jika dia menyentuh mukanya di luar, memang rumit. Dia harus mencuci muka segera. Jika rambutnya disentuh, dia harus mencuci rambut. Benar, yang mana disentuh harus dicuci. Bahkan saat membuka pintu, dia pakai kaki. Tisu yang sudah jatuh pasti tidak akan dipakai. Melalui kalkulator. Bapak yang kedua, setiap hari dia akan berkata buruk 1368 kali. Setahun, jumlahnya 499.320 kali. Jika sekali cuci tangan menghabiskan 600 ml air, makanya wanita pirang itu harus menghabiskan 219 ton air. Dan angka-angka ini semua dihitung oleh pria yang kelima. Doa terkena gangguan menghitung. Jika angka hadir, dia akan tidak berhenti menghitung. Jika naik tangga, dia juga akan menghitung jumlah anak tangga. Saat mengemudi, dia tidak lupa untuk menghitung jumlah mobil di jalan. Para orang ini, hari ini semua mencari dokter psiko. Tapi tidak tahu kenapa. Semua mereka berjanji pada jam 4 sore. Saat ini, perawat kabari mereka. Penerbangan dokter ditunda. Mendengar kabar buruk. Penyakit mereka semakin parah. Apa ini? Hanya wanita yang duduk di sudut tidak bilang apa. Tampaknya sangat biasa. Adegan ini tidak diterjemahkan. Inilah gangguan yang memang langka ditemui. Pasien ini terus-menerus mengulangi satu kata. Atau ulangi 2 kali kataan dia. Jadi ketika dia mau mendukung orang. Jadi begini. Itulah kemajuan. Itulah kemajuan. Bahkan emosi juga diulangi. Tunggu sebentar. Aku punya temuan yang baru. Apa itu? Tunggu sebentar. Aku punya temuan yang baru. Apa itu? Orang-orang ini ke sini untuk mengobati gangguan mereka sendiri. Tapi dokter masih belum datang. Perawat menyuruh mereka saling perkenalkan. Yang pertama bilang, itulah pria dengan gangguan simetris. Ternyata, dia tidak hanya tidak bisa menginjak garis di jalan, tetapi juga bagi barang yang sembarangan. Bahkan saat pacaran, dia juga tidak bertahan, dia sudah menyusun barang di tas pacarnya. Karena alasan itu, sampai kini, dia masih jomblo. Sedangkan pria yang terkena gangguan menghitung, selain tidak bisa berhenti menghitung angka-angka, dia juga suka menyimpan sampah. Di halaman rumah dia, semua barang dibawa dari jalan. Karena hal ini, istri dia sudah bercerai. Sedangkan wanita yang suka mencuci tangan, dia adalah ahli biologi. Karena dekat dengan mikroorganisme setiap hari. Jadi dia merasa bakteri di mana saja. Setiap hari, dia selalu membuat dekontaminasi di kantor. Bahkan dia dilapor oleh pembersih di kantor. Karena mereka tidak ada pekerjaan lagi. Mendengar cerita mereka, mereka merasa sangat sama. Sudah bertemu dengan banyak dokter. Tapi masih tidak membaik. Tidak sebaik pengobatan sendiri. Jadi mereka mulai. Yang pertama harus diobati itulah bapak yang suka berkata buruk. Dia harus menahan untuk tidak berkata buruk selama 3 menit. Tapi semakin stres,
Gangguan bapak ini semakin parah. Setiap kali bapak ini mulai berkata buruk, wanita yang terkena gangguan ulangi juga. Ketika mereka pikir sudah gagal, pria dengan gangguan menghitung menemukan bahwa level buruk dalam kata bapak ini sudah lebih turun. Bahkan juga bilang nama seekor ikan. Baiklah, itu bukan kata buruk, itulah nama ikan. Aiza mulai lagi. Baiklah, itu bukan kata buruk, itulah nama ikan. Yang kedua adalah wanita yang suka memeriksa. Dia tidak boleh memeriksa kunci atau apapun selama 3 menit. Dan semua terus bertanya dia apakah dia membawa kunci. Apakah pintu sudah dikunci? Listrik sudah dimatikan. Tapi hal ini memang susah. Tanpa diduga, wanita ini pingsan. Semua dengan cepat mengeluarkan kunci. Wanita ini baru tenang lagi. Bagi wanita yang suka cuci, mereka sudah menemukan cara yang sangat aneh. Inilah mangkuk tandas yang sudah dipakai 100 orang. Hanya sentuhnya, gangguan wanita ini akan membaik. Melihat wanita ini ragu-ragu, pria yang suka menghitung sudah tekan tangan wanita ini ke bawah bak cuci muka umum. Tidak nyaman rasanya. Tubuh wanita ini merinding segera. Baru saja memikirkan banyak orang sudah pakai. Sekarang dia harus menyentuh memang membuat dia marah. Jadi cara ini gagal. Terus pria yang tidak menginjak garis jalan. Mereka sengaja ke sebuah karpet. Lalu mendorong jatuh dia. Tapi badannya sangat fleksibel. Dia tidak menginjak bahkan sedikit. Lalu mereka tutupi mata dia. Sengaja membawa dia ke garis. Tapi saat kain itu dilepaskan, dia ketakutan sampai melompat ke orang lain. Terus pria yang suka menghitung. Mereka membuat 1 garis. Ya, mereka antri. Lalu terus memberikan dia pertanyaan matematika yang susah. Tapi seberapa rumitnya angka-angka ini? Pria ini masih bisa menjawab. Akhirnya dia putus asa. Metode ini tidak berguna. Saat mereka mau pergi, bapak yang suka berkata buruk sudah mempunyai pertanyaan lain. Selama 1 jam yang lalu, wanita yang suka memeriksa sudah bilang berapa kali. Dan dirinya sudah berkata buruk berapa kata. Kali ini pria ini tidak bisa menjawab. Karena pada dasarnya dia tidak peduli hal ini. Bapak ini juga menemukan. Saat mereka berusaha membantu wanita yang pingsan, pria yang tidak suka garis jalan sudah menginjak garis itu. Dan wanita pirang setelah menyentuh wanita ini juga tidak mencuci tangan dia. Ternyata, saat mereka berfokus untuk menangani kondisi darurat, mereka sudah lupa gangguan mereka. Akhirnya, mereka sudah menemukan celah dalam penyakit mereka. Kecuali bapak yang suka berkata buruk. Jadi mereka sudah membuat grup untuk berbicara. Dan saling membantu memperbaiki gangguan sendiri. Sebelum pergi, pria yang suka menghitung mau antar mereka pulang. Tapi bapak ini sudah menolak. Saat semua sudah pergi, bapak itu sendiri kembali ke klinik psikiatri itu. Ternyata, bapak inilah dokter itu. Dia juga seorang yang terkena gangguan kelainan. Bapak sengaja menyusun begitu untuk mengobati mereka. Dan harap bisa diobati juga saat mengobati mereka.